Hai singers, untuk tips hari ini kita akan ngebahas apa yang harus kita lakukan kalau suara kita lagi serak ya. Baik kalian sebagai penyanyi, sebagai guru, sebagai pekerja yang harus presentasi dan banyak kebutuhan vokal lainnya, tapi kok suara kita serak. Jadi teman-teman, yang terjadi ketika suara seseorang serak kayak gini, itu adalah pita suaranya sedang iritasi ya. Mungkin sedang bengkak, karena habis ada pekerjaan yang overuse ya, atau yang cukup membuat butuh tenaga besar kemarinnya atau semalamnya gitu, atau juga terkena polusi yang membuat iritasi seperti polusi asap, polusi rokok, itu bikin pita suara kita iritasi. Kenapa bisa serak guys? Jadi gini, saat kita memproduksi suara, pita suara kita itu harusnya menutup rapat. Ya ini makanya bisa suaranya tuh clear, jernih. Lalu ketika kita suara kayak gini, yang terjadi adalah pita suaranya nih ya tidak bisa menutup rapat, atau ada yang ganjel, atau mungkin karena dia iritasi jadi kaku, bengkak ya. Jadi dia nggak bisa fleksibel dan nggak bisa rapat. Itulah kenapa suara kita kayak gini kalau kita lagi serak atau suaranya habis. Lalu apa yang harus kita lakukan guys? Number one, istirahat vokal, atau bahasa Inggrisnya vocal rest ya. Itu kalian pasti temukan di semua vocal coach atau vocal expert akan menjawab ini, vocal rest. Jadi suara kita itu terjadi di sini ya, ada jaringan otot teman-teman. Seperti halnya jaringan otot yang lain, kalau digunakan secara intensif ya, digunakan secara berat, tentu dia akan lelah, akan fatigue. Yang terjadi, dia akan bengkak, dia akan iritasi. Maka kalau kita malam itu misalnya habis nyanyi banyak lagu, oke? Atau habis ngomong di hadapan sekian banyak orang, misalnya kita habis presentasi di banyak tempat atau ngajar banyak kelas, maka suara kita akan overuse. Saran saya, setelah kegiatan vokal yang berat itu, vocal rest. Apa itu vocal rest? Diem, jangan ngomong, jangan nyanyi, dan yang terutama, jangan bisik-bisik. Karena bisik-bisik bikin makin parah. Nah, terus kalau mesti saya harus banget ngomong, gimana dong? Mendingan ngomong biasa aja ya, daripada bisik-bisik. Tapi yang paling utama, kalau bisa sih, jangan ngomong sekalian ya. Misalnya, kalau kalian pengen bener-bener mempraktekkan nih, nggak ngomong, nggak nyanyi, ya pakai tulisan aja. Sorry guys, gue lagi nggak bisa ngomong misalnya. Tapi kalau kalian harus ngomong, ya nggak apa, ngomong aja, tapi diusahakan seminim mungkin. Jangan bisik-bisik. Itu yang pertama ya, vocal rest. Yang kedua, saya sangat saran kalian menggunakan steam untuk melegakan pita suara yang sedang iritasi. Kenapa kok steam? Oke? Karena gini, pita suara kita letaknya di saluran pernafasan, bukan di saluran pencernaan. Sementara steam atau uap itu masuk lewat saluran pernafasan sehingga langsung kena ke pita suara. Ya, kalau sekedar minum dia akan lewat saluran pencernaan, maka dia akan dicegah untuk masuk ke pernafasan dan kena pita suara. Makanya kalau steam langsung ke saluran pernafasan. Caranya dapat steam gimana? Gampang. Kita bikin misalkan air hangat atau teh hangat. Sebelum kita minum, kan dia ada uapnya. Kita hirup dulu uapnya. Kayak gitu ya. Itu versi paling gampang. Versi yang pro, pakai nebulizer. Ya, kalau kalian bisa beli alat di apotek. Biasanya kalau orang batuk segala macam tuh pakai nebulizer tuh yang kayak gini ya. Terus ada kayak uapnya keluar dari mesin gitu. Itu nebulizer, itu versi profesionalnya. Atau kalau mau versi tengah-tengah ya, nyalain hot shower. Kalau di rumah kalian ada hot shower yang ada air panasnya, masuk kamar mandi, nyalain hot shower beberapa menit sampai dia beruap-uap dalam kamar mandi. Nah, itu akan menjadi steam room ya, akan menjadi ruang steam. Itu juga berguna buat kita menghirup steam dan hopefully melegakan pita suara kita. Itu yang tips nomor 2. Tips yang nomor 3, terus saya bisa minum apa? Saya sangat menyarankan ini resep yang digunakan di seluruh dunia ya. Air hangat, oke? Dicampur dengan madu dan perasan lemon. Ini sangat-sangat ngebantu, saya udah ngerasain sendiri ya. Karena dia juga mengandung antioksidan. Kan tadi saya bilang tuh di awal, terus minuman katanya nggak ngaruh. Memang minuman ini tidak akan kena ke pita suara kalian guys. Tapi karena minuman ini mengandung antioksidan dan juga si madu tadi membantu untuk menghilangkan bakteri, maka dia ngebantu untuk melegakan suara yang sedang nggak enak ini ya. Jadi tuh air hangat,
kasih madu 1 sendok, kasih perasan lemon juga. Terserah kalian jumlahnya berapa yang enak aja, terus diminumnya pagi-pagi itu enak banget. Ya tentu kalau pekerjaan kalian mengharuskan kalian untuk banyak ngomong, itu ada beberapa vitamin yang saya sangat rekomen ya. Pertama vitamin C, oke. Terutama kalau kalian lingkungannya tuh banyak orang nge-vape atau ngerokok, vitamin C itu sangat ngebantu kita buat mengcounter semua radikal bebas itu ya. Kemudian zinc, oke. Zinc juga ngebantu kita merawat alat pernafasan kita. Yang mana kalau pernafasan kita bagus, tentu pita suara kita juga akan lebih terjaga, oke. Yang berikutnya nih, kalau kalian udah ngelakuin semua itu, vocal rest, udah minum madu, udah pakai steam, tapi masih aja suara kalian tuh kayaknya nggak sembuh-sembuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, udah saatnya kalian cek ke ahlinya, yaitu ke dokter THT. Buat seorang penyanyi, buat seorang MC, presenter, itu biasa banget ya visit ke dokter THT. Ngapain? Untuk cek pita suara kita sedang dalam keadaan yang healthy, atau ada apa nih ya. Yang paling common adalah nodul. Nodul adalah ketika pita suara kita segitu sering dipakai dengan keras sehingga dia sering iritasi, sering bengkak, dia akan jadi kapalan. Ya, jadi bahasa simpelnya itu, nodul itu pita suara yang kapalan. Dia akan timbul semacam benjolan dan mencegah pita suara kita buat ketemu ya, nodul. Yang kedua adalah polip. Polip adalah datangnya dari cedera tuh ya, pita suara kita ada luka segala macam menjadi polip. Dokter THT akan ngecek pita suara kalau diperlukan ya, akan ngecek pita suara kita dengan kamera yang dimasukin lewat hidung, ngecek pita suara kita nih, itu healthy apa enggak ya. Jadi saya amat saran nih, kalau emang nggak sembuh-sembuh dan itu mengganggu banget, jangan ke vocal coach, ke dokter, oke? Oke, sekian tips untuk hari ini. Kalau kalian pengen nyanyi lebih baik, bisa cek lesson saya Sing Better Now dalam 10 langkah di musikademy.com. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di tips selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye guys.